Oke. Bentar ya. Jadi materinya kan tentang uji hipotesis variansi ya. Ada yang satu sampel, yaitu menggunakan distribusi chi-square, dan ada dua sampel yang menggunakan distribusi F. Nah, ini rumusnya, ini adalah untuk mencari nilai chi-square ujinya, yaitu N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Sigma 0 kuadrat, dengan derajat kebebasan DF-nya adalah N-1. Nah, kalian juga bisa mencari nilai chi-square uji dengan menggunakan Excel, yaitu sama dengan chi-square is X DF true. Ini ya, nilai chi-square ujinya. Nah, ceritanya ada 3 kemungkinan kasus nih. Kemungkinan yang pertama adalah H1-nya atau H alternatifnya atau HA-nya adalah chi-square lebih besar dari chi-square uji. Chi-square uji lebih besar daripada chi-square hipotesis. Nah, itu maka dia akan one tail tapi di sisi kanan. Nah, titik kritisnya adalah chi-square alpha. Jadi, ini kalian lihat di tabel kan, nilai chi-square ini. Misal chi-square alfanya misal 0,05. Kalian cari alpha 0,05, degree of freedom-nya berapa, itu nilainya berapa, nilai chi-square-nya di tabel chi-square. Lalu, yang berikutnya adalah lower tail test, atau dia uji satu ekor sisi kiri. Ketika H1-nya adalah variansinya lebih kecil dari variansi yang diasumsikan, yang dihipotesiskan. Nah, ini di sini adalah chi-square 1 min alpha, nilai kritisnya. Jadi kalau yang di kanan itu alpha, yang di kiri 1 min alpha. Kenapa gitu? Karena kalau kalian lihat di buku Walpole, coba kita lihat di buku Walpole ya. Wah, buku Walpole-nya saya close. Bentar ya. Ya. Nah, kalau kalian kalau kalian lihat di chi-square di tabel chi-square di Walpole, itu jalannya itu dari kiri. Dan beda ya sama distribusi T sama distribusi normal yang kita bisa pakai plus minus. Jadi angkanya itu sama, tinggal kalau plus itu berapa, kalau yang sisi kanan itu misal 2,3, maka sisi kirinya minus 2,3. Itu kalau distribusi T sama normal itu bisa gitu. Kenapa? Karena dia kan simetris. Sedangkan kalau distribusi chi-square sama F kan bentuknya gini ya, menggelembung di kiri. Jadi nggak bisa kita tuh pakai seperti itu. Jadi bisanya kalau distribusi chi-square yang sisi kiri adalah chi-square alpha, sisi kanan chi-square alpha, sisi kiri chi-square 1 min alpha. Jadi misal kalian pakai alpha 0,05 loh. Misal kalian pakai alpha 0,05 terus degree of freedom-nya misal 99. Nah, tinggal kalian carikan ini 0,05, ini 99. Enggak ada ya. Coba kalian cari di Google aja kalau 99 itu berapa. Atau misal degree of freedom-nya 60. Maka bisa kan kita tulis nilai kritisnya adalah 79,082 kayak gitu. Itu sih. Lanjut ya. Yang tadi. Ini contohnya. Contoh soalnya tadi juga udah dikasih contoh sama teman kalian ya. Oh iya. Tapi kalau dua tail
ketika tidak sama dengan H alternatifnya, maka yang batas kanannya adalah chi² alfa per 2, batas kirinya adalah chi² 1 min alfa per 2. Jadi kalau alfanya 0,05, maka ini chi² 0,025, yang sini chi² 0,975. Nah, ini contohnya, ceritanya H0-nya chi² sama dengan 0,81 atau chi² H1-nya chi² lebih dari 0,81. Nah, di sini udah jelas ya bahwa dia one tail sisi kanan kayak gitu. Ini ada 10 random sampel, makanya V-nya sama dengan 9. Nah, ini kalau kalian cari V9 alfa 0,05 batasnya adalah 16,919. Lalu dihitung, ternyata chi²-nya adalah chi² ujinya hasilnya 16. Gimana 16 itu ada di daerah sini kan? 16 ada di daerah penerimaan. Di kirinya batas. Sedangkan yang daerah penolakan kan yang sini, kanannya batas. Maka bisa dibilang dia H0-nya diterima. Kita tidak cukup bukti untuk menerima H1. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ini 2 sampel. Kalau 2 sampel, kita pakai distribusi F. Ini rumus F ujinya S1 kuadrat per S2 kuadrat dengan V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1. Nah, ini sama ada 3 kasus ceritanya. Ini yang one tail sisi kanan. Ini one tail sisi kiri. Nah, batasnya itu adalah yang ini, yang sisi kanan batasnya adalah F alfa V1, V2. Nah, yang ini adalah F1 min alfa V1, V2. Kayak gitu. Kalau yang sisi kiri. Nah, ini ceritanya kalau dua ekor. Ini yang sisi sini F alfa per 2 dengan V1, V2. Yang sini adalah F1 min alfa per 2 dengan V1, V2. Kayak gitu. Ini contoh soalnya. Atau bisa juga dengan ini ya. Cara keduanya untuk membuat yang sisi kiri. Batas sisi kiri. Yaitu 1 per F alfa dibalik V-nya. Kalau ini kan sorry. Ya, ada yang bingung. Oh iya, sorry. Benar. Yang sisi kanan, Ding. Yang sisi kiri, itu kan F0,05, V1, V2. Yang batas yang kanan adalah ini. 1 per F alfa dibalik 9 V2, V1. Gitu. Yang asalnya V2 jadi V1, yang asalnya V1 jadi V2. Sorry. Yang ini tuh yang
Dicari yang ini untuk cari yang ini, yang sisi kiri. Ini yang sisi kanan, sorry. Ini yang sisi kiri. Ada pertanyaan? Nah, ini kan ceritanya F ujinya adalah 0,64, di mana 0,64 ada di antara batas 0,34 sampai 3,11. Maka bisa dibilang dia H0-nya diterima. Kita tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, distribusi F juga bisa dicari di Excel. Ini kalian pakai tutorialnya, pakai klik data, data analisis, menu data analisis itu. Terus pilih F-test to sample of variance. Kalau kalian masukkan range sampel 1 dan sampel 2, lalu klik OK. Nah, ini adalah nilai F ujinya. Nah, ini adalah F critical one tail sisi, salah satu sisi. Kalau kalian misal pingin dua sisi, ya kalian cari sendiri pakai rumus ini. Kalian gambar sendiri, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kok hening? Apa ada pertanyaan? Ini siapa ya yang nggak masuk? Cuman ada 23 orang yang hadir. Kalau nggak ada pertanyaan, di data Excel 2 minggu lalu, yang tugas 2 minggu lalu, kalian kerjakan, kalian cari uji 1 sampel dan 2 sampel, uji variansi 1 sampel dan 2 sampel untuk masing-masing kelompok. Seperti biasa nanti dikumpulkan di e-learning. Perwakilan kelompok aja yang ngumpulin. Pakai Excel aja, Bu. Iya, pakai Excel aja. Kayak data yang sama ya. Oke. Data Excel yang sesuai kelompok itu kan? Betul sekali. Oh iya, ternyata ini ada caranya. Kalau kalian mau cari batas-batas ya. Batas-batas X itu, kalian bisa pakai untuk chi-square, kalian bisa pakai chi-square.inverse. Kalian masukkan alfanya, misal kalau tutel kan masing-masing 0,025, terus koma degree of freedom-nya. Nah, maka batasnya adalah yang sisi kanan 73,36108. Sedangkan yang sisi kiri is inverse 0,975 99. Oh, kebalik ya? Kok lebih gede ya? Dia lebih kecil. Bentar. Kok lebih gede ya? 108. Harusnya enggak sih. Coba nanti coba kalian googling aja ya hubungannya. Harusnya sih lebih kecil. Itu sih. Nyari batas-batas F juga harusnya bisa ya. F inverse probability-nya misal 0,025, degree of freedom 1 99, degree of freedom 2 99 juga. Ini
yang satunya. Yang satunya kan tinggal sama dengan 1 per apa tadi rumusnya? Satu per, kalau sama-sama 99-nya ya tinggal 1 per ini aja. Ini untuk yang sisi kanannya, kayak gitu. Tapi kayaknya kebalik ya. Bentar ya. 0,05 berapa sih? 11,9. Ini misal sama dengan F inverse. Oh, I see. Harusnya yang ini ya, retail. Sorry, ini salah. Oh, benar. Harusnya yang RT ya. Yang RT. Kan sama kan? Retail. Yang 3, ini 3,11 ya, kalau dibuletin 3,11. Ini kan 1 sama dengan 1 dibagi sama dengan 1 dibagi F inverse retail 0,05 dibalik ya 9,11. Hai, kurang. Kan benar kan 0,34. Ini juga sama, sorry. Ini harusnya chi-square inverse RT. Yang satunya, sisi satunya adalah sama dengan chi-square inverse RT, probability-nya 0,02599. Sorry, 0,975. Tuh. Pakai yang inverse RT ya, right tail soalnya. Itu sih, kalian bisa langsung cari-cari di. Jadi ini nanti adalah batas chi-square kanan, ini adalah batas chi-square kiri. Ini juga batas F distribusi kanan, F distribusi kiri. Itu aja sih dari saya. Apa ada pertanyaan? Kalian kerjakan semuanya. Bu, pengerjaannya pakai cara yang tugas sebelumnya juga enggak, Bu? Iya. Jadi kalian nanti mengumpulkan Excel-nya dan PDF-nya. Susunannya sama seperti tugas yang 2 minggu lalu. Iya, 2 minggu yang lalu ya. Yang uji Iya. hipotesis. Betul sekali. Nah, sebenarnya apa sih gunanya uji F ini? Saya mau cerita. Jadi ketika kalian nanti menemui kasus ya, ini ada kalian disuruh menguji rataan. Jadi misal rataan apa ya, bentar, apa ya contohnya? Oh, jadi misalnya ada 2 jenis baterai ya, baterai A sama baterai B. Kalian disuruh nguji nih, rataan umur hidup baterai. Apakah baterai A sama baterai B ini sama? Nah, ketika kalian nggak tahu variansinya, kan pilihannya ada 2 tuh, pakai uji T yang variansi diasumsikan sama uji T variansi diasumsikan berbeda, ya kan? Nah, untuk menentukan apakah variansinya sama atau berbeda, kalian harus menguji data-data kalian itu dengan uji F dulu. Setelah diuji F, ternyata H0-nya ditolak atau diterima. Misal H0-nya adalah sigma 1 sama dengan sigma 2. H1-nya sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, tinggal H0 atau H1 yang diterima. Kalau H0 yang diterima, maka kalian harus pakai yang apa namanya? Uji T
asumsi sama. Kalau H1 yang diterima, maka pakai uji T diasumsikan berbeda. Nah, itu kan terlihat ya dari output SPSS sebenarnya. Saya coba share screen lagi. Ini bukan ya output SPSS-nya. Nah, ini. Kan dia menguji F dulu kan, untuk menguji equality of variance. Nah, ternyata dari uji F-nya itu diketahui bahwa p-value-nya adalah 0,744, di mana p-value ini lebih besar dari H0 kan. Lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya yang diterima. Maka yang dipakai adalah equal variance assume, diasumsikan variansinya sama. Seandainya nilai sig-nya ini adalah misal 0,03534, di mana 0,034 ini kan lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya yang ditolak, kita menerima H1. Maka kita pakai yang kedua, bahwa equal variance not assumed, gitu, bahwa variansinya diasumsikan berbeda. Jadi itu kegunaan dari uji F itu sendiri. Dan korelasinya dengan uji hipotesis. Jadi benar-benar kalian harus uji F dulu, baru boleh kalian menguji hipotesis. Karena itu berpengaruh uji hipotesis apa yang harus kalian lakukan kalau kalian menemui dua sampel untuk mencari rataannya. Kayak gitu sih. Apakah ada pertanyaan? Ini ada 22. Sambil saya cek ya. Siapa yang tidak hadir? Bentar. Sambil kalau kalian ada pertanyaan ya. Jangan sampai nanti pas ujian Bu bingung, Bu, nggak tahu maksudnya apa, Bu. Ada pertanyaan? Mbak saya, yang bos kemarin siapa yang nulis ini? Oke, sudah saya absen semua. Ini beneran nggak ada pertanyaan?